Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Hamba Allah kaum muslimin muslimat jamaah takziah Masjid Surau Daud Jannah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua ahli bait Bapak Haji Asral Ismail beserta keluarga yang kita muliakan. Tentunya pertama sekali kita bersama-sama datang ke sini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas berpulangnya ke rahmatullah istri beliau Ibunda Haja Eva Lestari tanggal 25 Agustus 2022 dalam usia lebih kurang 61 tahun. Ya. Beliau berpulang ke rahmatullah di Malaysia setelah berobat, kemudian dibawa pulang ke rumah ke sini, dikuburkan di kampung halaman. Kita datang ke sini pada malam ini adalah bertakziah. Takziah artinya membujuk hati yang sedang sedih. Kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, hakun muslim alal muslimin, ada beberapa kewajiban muslim kepada muslim yang lainnya. Yang pertama, menjawab salam jika diberi salam. Yang kedua, memenuhi undangan jika diundang. Yang ketiga, melihat jika ada yang sakit. Yang keempat, bertakziah ke rumah duka jika ada yang wafat. Jadi kedatangan kita ke sini dalam rangka memenuhi kewajiban sunnah Rasulullah SAW untuk bertakziah ke rumah duka ini, membujuk hati Pak Basa yang sedang sedih beserta keluarga atau berpulangnya istri tercinta beliau, agar beliau diberikan Allah kesabaran menerima musibah ini, diberikan ketawakalan menerimanya dengan mengajak kembali mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat yang dibaca oleh ananda kita tadi. Wabasyiris sabirin. Orang timpa musibah itu hendaklah digembirakan hatinya dengan bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah, hendaklah dia membalikan, dipulangkan kembali kepada Allah musibah itu.
Inna lillahi sesungguhnya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Menandakan kita yang tertimpa musibah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merasakan juga kita juga milik Allah, semuanya milik Allah, kembali kepada Allah. Tentunya kita bersama ke sini meskipun dalam keadaan ikut berduka cita atas berpulangnya karamullah Ibunda Haifa tadi, tidaklah mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemarin juga kapan setiap saat kita selalu merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Yang pertama kita syukuri adalah kita masih hidup. Itu kita syukuri. Yang kedua dalam keadaan sehat. Sehat semuanya jemaah? Amin. Pak Basra sehat? Keluarga semuanya sehat? Anak-anak menantu cucu sehat? Alhamdulillah. Itu kita syukuri kepada Allah. Nikmat hidup, nikmat kesehatan disempurnakan lagi oleh Allah dengan nikmat iman dan Islam yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Islam itu menjadi bahasa kita. Aslama yuslimu islaman salamatan, selamat. Di salama itu bahasa agama wa. Islam salamah itu juga katanya sin lam mim. Di salamah itu artinya selamat. Agama yang menyelamatkan umatnya, baik dalam keadaan ketika timpa musibah ataupun dalam keadaan timpa rahmat. Karena dua kondisi itu bisa umat ini menjadi goncang dan lupa kepada Allah. Ada titik kulminasi bawah, ada titik kulminasi atas. Titik bawah itu musibah, titik atas rahmat. Di musibah itu lawannya rahmat. Makanya Allah katakan dalam surat yang kita bacakan tadi, ma asaba min musibah. Nah, itu. Kata nikmat iman Islam itu dan nikmat hidup kesehatan kita datang di rumah duka dalam rangka menunaikan kewajiban sunnah kita kepada Allah SWT. Ibadah bagi kita datang ke sini. Dan ibadah pula bagi yang menunggu. Meskipun hati dalam keadaan berduka, tapi dengan kedatangan saudara seiman seagama senang hati kita menunggunya. Malah dikatakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu kalau dia tidak memuliakan tamunya. Kok sedih mana datang tamu sini menjual. Iya betul Pak. Ya Pak Bas. Wak sedih tapi bertang senang hati Wak. Tanda orang beriman kepada Allah, ibadah juga menunggu tamu tadi. Kita sudah beliau sediakan tempat di rumah duka ini. Tentu mudah-mudahan juga menjadi ibadah bagi beliau sekeluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah SWT untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang muliakan SWT, alibat yang kita takziahi. Tentunya seorang muslim itu akan selalu meneropong kehidupan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, kata Allah. Kami turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu. Tujuannya, fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalani hidup. Dan petunjuk itu ada penjelasan-penjelasan yang tegas dan jelas. Dan dibedakan mana yang benar, mana yang tidak salah agar kita selamat. Jadi ilmu agama itu adalah petunjuk menjalani hidup. Ilmu keterampilan petunjuk berkehidupan. Ya betul. Ya kan? Buat terampil bertukang. Itu petunjuk bertukang. Kami jawab Pak Ketua terampil mengajar. Petunjuk bagaimana mengajar ya Pak. Kalau apa rencana amo stand peminan keterampilan menjahit adalah petunjuk menjahit, petunjuk berkehidupan. Nah tapi kalau agama petunjuk menjalankan kehidupan itu, menjalaninya.
Dari lahir sampai mati itu petinju itu. Maka setiap takziah, setiap ada pengajian kita sampaikan firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW agar hati kita terang benderang melihat kenyataan hidup. Jangan gelap. Yukhrijunahum minaz zulumati illa nur, kata Allah. Mengeluarkan manusia dari kegelapan pikiran, dari kegelapan hati, kegelapan hawa nafsu kepada kehidupan yang bercahaya. Bagaimana ini musibah ini yang terjadi ini? Apa sesungguhnya terjadi? Sesungguhnya ketika kita takziah ini adalah kita sedang melakukan napak tilas kehidupan. Napak tilas kehidupan manusia dalam tahap-tahapan yang dilalui sampai akhirnya. Beliau almarhumah ini memasuki episode ketiga. Ada 4 episode napak tilas kehidupan itu. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 28, kaifa takfuruna billah. Kenapa manusia kalian banyak yang kafir kepada Allah, engkar kepada Allah, tidak mau bertuhan kepada Allah, tidak mengakui Allah Tuhannya, tidak mau mengakui Muhammad utusan Allah, tidak mengakui Al-Quran pedoman hidup. Padahal wa kuntum amwata, episode pertama kalian awalnya mati. Bagaimana kita awalnya? Mati waktu kita dulu. Summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan. Kita bukan hidup kebetulan, tapi disengaja dihidupkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, disengaja. Aku jadikan manusia itu di muka bumi sebagai wakilku mengurus kehidupan di bumi ini. Summa ja'alakum khalaifal ard, kemudian kami menjadikan kamu, hai manusia. Jadi ada kesengajaan oleh Allah kepada kita menghadirkan kita di sini. Episode kedua hidup. Episode ketiga summa yumitukum, kemudian kamu dimatikan. Di almarhumah Ibunda Hajjah Haifa ini bukan mati kebetulan, tapi disengaja dimatikan oleh Allah. Summa yuhyikum, episode keempat, kemudian nanti di akhirnya kalian dihidupkan kembali. Itu episode terakhir. Ketika kalian telah dihidupkan, summa ilaihi turja'un, kepada Allah kalian masing-masing menghadap, karena kalian datang dari Dia. Pertanggungjawabkanlah kepada Dia apa amanah yang kalian terima ketika kalian diciptakan dan dijadikan itu. Jadi awak pai takziah kau sedang melakukan napak tilas kehidupan. Awak posisi sedang dimaki nih. Episode kedua almarhumah ketiga. Awak sedang menunggu episode ketiga. Tiket barangkali lah do jadwal awak tak tahu. Tapi pasti ada. Saya pernah menghadiri seminar di Fakultas Kedokteran karena saya mengajarkan di Jerman. Jeruk manis. Unan. Diajak saya seminar tentang ilmu kesehatan dalam Islam, termasuk kehidupan. Lalu dokter ahli penyakit dalam menjelaskan tanda-tanda kematian itu adalah kalau jantung tidak berdetak, nadi tidak bergetar, itulah mati itu. Gimana kita tuh Pak Dokter? Sekarang sudah ada kotak monitor. Duduk, lataan ke pokok, kata lino, lataan ke dado, lataan ke nadi, dado kata nadi le, nak detak jantungnya, is dead, nyola mati. Hidup hidup itu adalah manakala jantung berdetak, nadi masih bergetar. Di monitor itu gitu, kalau hidup nit kan turunnya ada. Nggak pernah masuk ruang ICU. Nggak pernah, yang belum pernah, yang tahu orang kalau nggak pernah itu nampak kan? Saudara di ruang ICU itu hanya pasang nih. Tapi kalau lalu ini, ada tuh leh. Tanya kamu Ustadz, kalau lama kamu Islam, bah mati itu Ustadz. Ya tanyakan kamu ciptakan mati jadi itu semua. Ya kami kan merasakan fakta, kami lihat ilmu itu kan merasakan fakta.
hasil penelitian tentang fakta dan kenyataan. Itu yang dirumuskan. Kalau Al-Quran kan bukan ilmu manusia, dia bukan hasil penelitian, dia adalah konsep kehidupan. Nah, saya jelaskan ayat tadi. Mati itu dalam konsep Islam adalah berpisahnya roh dengan jasad. Itu namanya mati. Hidup bersatunya roh dengan jasad. Gimana tuh Ustaz? Apakah orang, saya baca tadi ayatnya, episode pertama Pak, awalnya orang manusia ini mati Pak, berpisah dengan, jadi kalau itulah rohnya tuh Ustaz, Allah, jasadnya lado Allah, di mana tuh rohnya tuh? Di asalnya Pak. Di mana asal roh? Dalam ruh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup. Di mana roh kita? Allah tuh punya roh yang maha hidup. Kita hidup, ditiupkan rohnya, hiduplah kita. Jasadnya di mana Ustaz? Dapatlah tahu mah. Kalau Al-Quran katanya fisulbi wa taraik. Sperma yang ada dalam bapaknya, ovum, telur yang ada dalam ibu, itu jasadnya tuh Pak. Oh iya ya katanya. Baru tak buka ilmu kedokternya, dibaca sperma dan ovum gua. Kata Allah SWT dalam Al-Quran surah Sajadah, wa bada'a khalqal insana min tin, kami mulai pencipta manusia pertama tanpa ayah, tanpa ibu dari tanah dengan kun, berdirilah jasad Adam. Sedangkan keturunannya summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin, kami menjadikan keturunannya dari saripati makanan yang berasal dari tanah yang menjadi air disimpan di dalam rahim, dalam fisubi wa tarai, kemudian dipancarkan menjadi air yang hina kalau tidak membuahi, kalau tidak dibuahi. Wanita kalau tidak dibuahi dia menjadi menstruasi, hina, terbuang. Laki-laki tidak membuahi, terbuang, percuma. Tapi kalau membuahi, laqad karamna bani Adam, kata Allah, kami muliakan Adam kalau di manusia dia. Oh, kecil dokter. Hawa bagaimana Ustaz? Hawa baca surah An-Nisa ayat 1. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan istrinya dari asal yang sama, dari tanda yang mengatakan kun, berdiri pula lah. Lalu apa kata Allah? Sama. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh manusia ruhnya. Allah pakai bahasa yang sangat sederhana, yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Diambui. Diambuian di Allah ruhnya kalau tubuh awak, hidup awak dengan roh tadi jadi ruh awak ya. Meniup itu kan mambui. Lai pernah mambui balon. Lai. Balon itu kan picak tuh. Pakai mulut balon itu dibuat. Iyo. Kan pakai bulik lah. Picak lah. Diambui dan muncul. Omong-omong, masuklah nafas awak ke dalam. Ketika Allah hembuskan nafasnya ke kita, hiduplah kita dengan nafasnya itu. Itu makanya namanya nafas angok. Apa namanya? Nafas, bukti hidup. Nafas, coba bernapas. Itu kan bernapas tuh. Bahasa bakalnya nafs dan roh. Al-Quran juga nafs. Wa nafsi wa masawaha, demi nafas dan penyempurnaan penciptaan nafas tadi dengan menyatukannya dengan jasad manusia. Apa satulah jasad. Setelah bersatu roh dengan jasad, kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a, diberikan manusia kemampuan mendengar, untuk mendengar apa yang dia dengar akan diolah oleh hatinya untuk mencernanya. Makanya manusia punya hati. Telinga itu gerbang hati. Wal absara, didirikan manusia mampu melihat, mata untuk melihat agar dia dapat memikirkan apa yang dia lihat. Mata itu gerbangnya otak. Jadi awak di dalam punya dua, di luar punya dua loh. Hati dan diterima di telinga, otak dan terima di mata. Gitu. Yang terakhir apa? Nafsu. Nafsu adalah dorongan untuk berkehidupan, keinginan untuk mempertahankan hidup. Namanya dalam Al-Quran
syahwat. Apa namanya? Zuyina linnasi hubbus syahawat. Inna nisa wal qanatiril muqantarah wal wazabi wal fiddah wal musawwamah wal khailil musawwamah. Jadi nafsu itu terbagi dua, nafsu makan minum untuk mempertahankan hidup, nafsu syahwat untuk berketurunan, langkok oleh di Indonesia tadi. Nah nafsu tadi gerbangnya tetap nan dua tadi, nah didangannya nan dilie. Kalau orang pakak butuh, payah nafsu syahwat ini. Ya. Payah lo yang mencari makanan, payah lo nafsu makan. Tapi kalau lagi tadangarnya, kau nasi, kau lama, nah lama kau nikmat, tak tahu nikmat. Tapi nak tahunya nak lama, nak nampak lo dengan barang ada. Nah nafsu kau jadi nak aktif dia. Luar biasa Allah ciptakan manusia. Dan itu nanti dipertanyakan di akhirat. Kaitannya dengan ketika episode itu kita lewati. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, kata Allah di surat Al-Isra 36. Jangan kamu kerjakan satu kerja kalau kamu tidak punya ilmu tentang kerja itu. Sebab apa yang kamu dengar, inna sam'a, telinga kamu mendengar. Bagaimana kamu merespon yang kamu dengar tadi. Wal absara, mata yang melihat, bagaimana otakmu meresponnya, positif apa negatif. Itu. Wal afida, bagaimana hatimu, bagaimana otakmu, bagaimana nafsumu meresponnya. Kalau kamu respon sesuai dengan petunjuk kami, insya Allah kalian selamat. Kulu ulaika kana anhu masulah, semua yang akan dimintai pertanggungjawaban. Almarhumah selesai. Ya tinggal mempertanggungjawabkan selesai. Oleh karena itu di dalam ajaran Islam, ya, setelah bergabung dengan jasad lahirlah manusia, kata Rasulullah SAW. Manusia dalam lahir ibunya melalui 3 kegelapan, 3 masa. Masa pertama 4 bulan terbentuklah jasadnya menjadi segumpal darah yang sempurna. 4 bulan kedua terbentuk tulang belulang semuanya, talingo, mato, anggota tubuh, tulang lapang kari, pokoknya onder del tubuh saja terbentuk. Dado yang tinggal tu lain, dado sado itu terbentuk. Lalu bulan kampe disempurnakan dengan dibungkus jodagian, terbentuklah yang pembungkus kau. Lalu alis mato, itu, ala babulu mato kau, ini babulu mato pak. Sungai kemudian tumbuh apa? Nah, dorang lain sungai dah. Pibul mato lah do, rambut lah do. Ya, untuk melindungi. Nah, gitu. Setelah sempurna 120 hari, 3 kali 30 hari, 3 kali 40 hari tadi, Allah panggil malaikat. Siapa dipanggil? Malaikat rakib dan atid yang akan mencatat pekerjaan kita. Malaikat Israel yang akan mencabut roh kita. Yang meniupkan Allah kok Israel saksi, tapi yang mencabut kok Israel. Nah Allah mencabut ya. Hai malaikat, catat buat hamba ini. Yang pertama berapa tahun dia hidup. Nah itu. Di almarhum Ibu Eva ini 61 tahun lebih kurang umur beliau. Allah ditetapkan ketika roh akan ditiupkan, diprogram. Yang kedua, catat bara anggaran belanja hidup, bara meter kain kabi, bara karuang bara ikan dimakan, bara galon air kabi, bara rupiah piti, itulah sadola dicatat. Itu anggaran belanja hidup yang ditetapkan, tidak ada anggaran perubahan. Negara anggaran perubahan. Kawan nyubi anggaran perubahan, nyubi cilok barang orang. Tidak menambah jatahnya. Setelah nyambil barang orang 1 miliar, dan jatahnya 1 miliar alam kurangi otomatis. Tapi dek kalau nyola badoso mengambil barang orang, Allah timpakan azab kayaknya 1 miliar tadi dah. Azab di dunia sampai ke akhirat. Itu makanya tidak boleh mengambil barang orang. Ketika barang awak diambil orang, ikhlaskan saja. Allah ganti balik. Tak perlu lupa ikut rukun mencari 5 orang ini.
Ada jamaah mau di masjid pulih kabun tah. Ustaz lah. Di ampe api di Maliang di orang Maliang teh mana Ustaz. Lapai kami kalau buat wayu masih dalam kota Padang je api itu lah Ustaz. Anu kedua kota Padang bisa dicari mahnya. Pak mencarinya dukun nyantang ke rumah mah kecil dukun. Tunggu sudah 10 hari ke saja. Nah tunggu sebari ndak itu buat api ke rumah. Pai ke dukun susah jadinya. Amin tak do dikun ku ame sami. Untuk biaya mengembalikan api nak dia piti ame sama-sama lain. Itu makanya kadukun tu sirik. Manantu-nantu batanon-tanuan mencari-cari yang lian tu sirik. Yang ketiga, tetapkan jalan hidupnya, apa profesinya. Apakah dia sebagai ibu rumah tangga saja atau ibu rumah tangga karir? Apa kerja ibunda, Pak? Guru. Karir. Pindah seluruh ibu-ibu ku guru dong, tapi guru dia anaknya yo ibu. Nah itu guru, itulah saya letakkan. Konan kerja di guru, konan kerja di bank, konan kerja macam-macam. Konan ibu rumah tangga saja mendidik anak di rumah tangga. Kedua, awak laki-laki bentuk tu loh. Waktu kita tukang sanduang lah kadang anak rendai lah salah jadi laga mana jadi ustaz, kini jadi dosen itu ada orang kan. Ketik tu tukang sanduang tukang sepupu ya. Dalam kadang kau jadi anak randai, tu tanah randai. Nah, satu tukang pangke, tukang jahit, tu jadi guru SMP. Jadi akhirnya jadi dosen ngajar di Jerman. Akhirnya ngaji di Belanti. Lah dah jalan ini. Aku cek kawan nama kamu. Nak satu sangkolo aku jadi ustaz. Aku tukang dendang, tukang sanduang. Majak silik yang ku. Itu jalan ini saya lah. Menganu. Ambo bentuk kose baru kita. Yang jalan dia aku jalan ini. Tetapkan itu. Yang penting berusaha. Laha maka sabat. Wala maka sabat. Yang terakhir, tetapkan pula untuk dia apakah dia jadi ahli surga atau jadi neraka. Andai kata telah tetapkan di surga, bisa saja dia semenjak kecil amalan-amalannya orang-orang jahat, tapi sebelum dia mati dia tobat minta ampun kepada Allah. Setelah tobat minta ampun, tobat diterima, dosa diampuni, masuk surga. Ada orang seperti itu. Ya. Kalau ditetapkan dia neraka, bisa saja semenjak kecil orang baik. Sebelum mati dia sesat syirik, dalam keadaan syirik tadi, tidak tobat, mati dalam keadaan sesat, masuk apa dia? Itu Allah harus menggambarkan contoh ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Awak berada jalur tengah. Awak kini indikasi calon di surga lah ada dia. Ya. Calonnya beriman kepada Allah. Ya. Ya dong. Hijrah dan jihad, taat ibadah, menjauhi yang haram, melaksanakan perintah, meninggalkan yang dilarang, bertakwa kepada Allah. Kita pertahankan supaya kita mulus sampai siratal mustaqim. Itu apa ibu-ibu? Oleh karena itu kematian itu sudah diprogram. Kalau zaman teknologi canggih sekarang itu mudah sekali program itu. AC itu bisa diprogram bara jam itu. Awak sih rumahmu tadi jam 10 tadi jam 9 jam 10 pulang dari pagi misalnya di tapi lalu kan ajar orang hanya ngasuh cucu nasi lu masak lah ya habis lah mau masak nasi mau barasian nggak suka orang masukan bareng mau kue di jari mau tekan tombolnya duit merah bismillahirrahmanirrahim atau program ketika masak itu ketika program itu iya dong kalau lamangiannya mangi kan di program itu Allah yang maha memprogram. Kalau program manusia bisa error, betul? Ini bisa error program manusia. Allah tidak ada error. Nah, itu yang pasti. Oleh karena itu kita yakin. Nah, masing-masing kita menunggu kematian kita. Jadi sebenarnya bagi Pak Bas, di satu sisi kita bersedih karena kita terima amanah daripada orang tuanya dari Allah SWT. Kita rawat, kita gauli baik-baik, berkeluarga dengannya, kita punya anak, punya keturunan, bersyukur kepada Allah. Jatahnya sudah sampai kita lepas dengan hati yang reda, betul. Wa basyiris sabirin.
Apa itu sabar? Sabar itu isinya reda. Apa itu sabar? Reda hati menerima kenyataan hidup. Reda itu bahasa Minang rela. Di Minangkabau dia kreatif tambah laju suka. Jadi suka rela. Lai suka lai betul suka rela. Dan lakukan ada masalah lah. Dilepas dengan yang suci bukan jania. Ya Pak. Ya Pak Bas. Almarhumah kita lepas dengan hati yang suci, muka yang bersih, dengan doa kita di belakang. Allahumma fili hayna wa maitina wa ghaibina wa syahidina. Kamu gitu? Ya kan? Wa zakarina wa unsana. Kamu gitu? Wa ikhwanina wa akhawatina. Kamu gitu? Ya kan? Wa abaina wa ummahatina. Itu kita mintakan doa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah orang yang mati syahid, orang yang mati nyata, yang gaib, yang syahid, yang laki-laki, yang perempuan, ampuni semua dosa-dosanya. Allahumma fidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Engkau yang menghidupkan, engkau yang mematikan, ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka episode kedua sudah dilewati, masuk episode ketiga dimatikan. Sekarang di mana Kak almarhumah? Episode ketiga. Dikembalikan jasanya kepada tanah karena Allah ciptakan dia dari tanah, betul. Jadi kan sperma ovum itu dari saripati makanan dari ayah ibunya menjadi bibit bagi dia, bagi awak. Gitu? Yang dimakanku tumbuh di tanah nah. Ayah diminum kalau di tanah nah. Ndak dari tanah nah. Iya betul. Makanya dari tanah asalnya diproses dia jadi. Nanti bodi badan awak manusia kok jadi daging, jadi darah, jadi tulang, diantaranya di bibit, jadi asi bagi produksi. Laki-laki ndak ada asi lah. Yang minta asi lah Pak. Ciptakan Allah ndak ada khusus itu. Kenapa dia punya asi? Karena dia punya rahim. Kenapa dia punya asi? Ada rahim yang ada manusia yang dititipkan di dalamnya, di asi itulah keluar untuk mencerdaskan, membesarkannya. Almarhum itu ruhnya sekarang di mana? Di alam barzakh namanya. Apa namanya? Betul. Jasanya di alam kubur, rohnya di alam barzakh. Di mana ke alam barzakh itu? Siapa yang pernah pergi ke situ? Alam barzakh ketika kita baca kisah Sirah ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di langit pertama. Di mana? Di langit pertama. Didukung oleh hadis ketika manusia sudah diwafatkan hari itu, malaikat sudah mencabut rohnya, kata Allah, angkat rohnya ke langit. Nanti sebelum maghrib, jadwal di mana dia hidup, bawa rohnya ke kuburannya, dekatkan ke tubuhnya, bukan dimasukkan, dekatkan ke tubuhnya. Sudah kau dekatkan ke tubuhnya, malaikat muka nakir melakukan tugasnya, bertanya, ma rabbuka, ma rasulika, ma imamuka, ma kiblatuka. Siapa Tuhanmu? Siapa rasulmu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Yang menjawab adalah, kata Rasulullah, ibadah yang kita kerjakan. Dijawab oleh salat, dijawab oleh zakat, dijawab oleh puasa, dijawab oleh sedekah kita. Kita jawab semuanya. Siapa Tuhan engkau? Oh, salat Allahu Akbar. Siapa imam engkau? Al-Quran, baca dalam yuk coba Al-Quran salat. Tidak sah kan nak baca Al-Fatihah kan? Kemana kiblat engkau? Siapa Rasul engkau? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam salat aja kan? Muhammad kan? Kemana kiblat engkau? Ka'bah, menghadap Ka'bah. Orang yang melaksanakan ibadah yang sempurna sebelum mati dosanya diampuni, ketika terjawab semua pertanyaan, kata Allah kepada malaikat, bukakan kepadanya pintu surga yang akan dia masuki nanti di akhirat. Sanang latiro tadi dibukakan pintu surga oleh penapa olehnya. Sudah dilihatnya oleh roh tadi, bawa dia ke atas ke langit pertama, tempatkan sebelah kanan Adam bersama orang-orang yang saleh. Di mata letaknya sebelah kanan roh Adam alaihissalam.
Andai kata dia tidak bisa jawab karena dia kafir, karena dia fasik, munafik, ya tak? Tak minta ampun sebelum mati, tak tobat sebelum mati, tak terjawab kampanye. Tak terjawab. Bukakan itu bagi dia pintu nerakanya. Maka ketika itu roh itu ketakutan melihatnya. Bawa ke atas ke langit pertama, tempatkan dia alam barzah sebelah kiri Adam dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Yang sebelah kanan dalam terang benderang. Ini dilihat Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ketika beliau sudah langit pertama, beliau bertemu dengan Adam alaihissalam, bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, kenapa sebelah kanan Adam itu terang benderang? Adam melihat sebelah kanan, senyum dia. Itu roh anak cucu Adam yang saleh dan saleha, sebelum mati dosa diampuni, tobat diterima. Nah, dia dalam keadaan tenang. Inilah surga bagi dia. Dalam cahaya nur ilahi. Sebelah kiri kok sedih ada melihatnya. Itu roh anak Adam yang kafir, yang fasik, yang ateis, yang munafik. Dalam kegelapan sedih ada melihatnya. Ya Adam itu antara sanang sedih. Kadang-kadang sanang hati menjadi tiba roh anak cucunya. Ibunda Al-Murah Jaifah sana jadi orang salihah. Ibu siapa nama kita bunuh aja kata apa? Joshua. Ibu Joshua yang kafir. Tersisa lah risiko. Contoh dan sejenisnya. Itu apa ini? Setelah nanti beliau di sana kita menyusul belakang ke sana semuanya. Ketika nanti terjadi iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajal ardu asqalaha, terjadi kiamat besar, semua manusia dimatikan, makhluk dimatikan. Setelah itu terjadi hari berbangkit namanya mahsyar. Allah katakan kun, keluarlah seluruh tubuh manusia dari kuburannya masing-masing. Begitu roh keluar, apa katalah kepada roh yang ada dalam barzah? Hai roh, cari tubuh kalian masing-masing. Masuk. Dapat cium kalau larinya cari surang-surang. Cari surang-surang. Nyeledi mah. Sudah itu baru cie-cie menghadap kepada Allah. Abaralah muak menunggu ruang dari Nabi Adam sampai kini bara banyak manusia. Kata Rasulullah SAW, orang yang soleh, yang melaksanakan sunnah Rasul, yang sholat, yang puasa, yang berzakat, berada nanti dia dalam naungan awan yang sangat sejuk. Matahari terasa sejengkal bagi orang yang tidak dalam naungan tadi. Matahari dunia saya talok dah jangan balik enggak sajam dah. Dia talok jangan balik sajam. Nah talok dah. Ikut sejengkal rasanya. Sekarang orang yang soleh umat Nabi Muhammad dalam naungan awan yang sejuk, lebih sejuk daripada sirim saja. Nah, mudah-mudahan almarhumah di situ nanti, kita di situ nanti semuanya. Amin. Kita semuanya nanti dalam bersama-sama beliau nanti. Setelah itu, karena kita orangnya sholat, kita baca Malik Yaumiddin dalam sholat. Ya Malik Yaumiddin. Nah, Fatihah kan? Yang memiliki hari pembalasan. Sudah itu, ya karena budu. Ya Allah, karena Engkau memiliki hari pembalasan, kami menyembah Engkau selama hidup kami. Kepada Engkau saja kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada jalan tol masuk surga di pembalasan itu. Nah, orang-orang yang saleh nanti sampai di hadapan Allah. Sudah ditanya, baru ditanya aja kata Allah pada malaikat. Malaikat rakib, buka catatan kanannya penuh ya Allah. Buka catatan kirinya atid kosong ya Allah, langsung masuk surga. Siratal mustaqim, lurus tembus ke surga. Atu makanya setiap salat awak minta ampun dan tobat. Dek kawan ini dah tobat nanti salat tobat. Salat tobat itu salat sunat. Yang tobat wajib dalam salat wajib. Setiap salat tobat. Setiap salat minta ampun. Kata Rasulullah, as-salatu miftah jannah, salat itu adalah pembuka pintu surga, bagaikan pancuran. Dek kami tinggal di daerah Merapi, kami Muhammadiyah pancuran. Murah di kami ya. Pancuran yang 5 kali seseorang mandi ke situ membersihkan daki-daki dosanya. Jadi dosa kau bantu daki. Setiap salat gugurlah dosa awak, setiap sujud, setiap rukuk. Makanya duduk antara sujud sudah sujud. Allah Akbar, Rabbi fili ya Allah ampun dosaku. Aku sudah gugurkan, sudah aku keluarkan dosa-dosaku dari
ubun-ubunku, dari hatiku ya Allah, di mulutku ya Allah, keluar semuanya. Ampuni dosaku ya Allah. Satyo duduk antara suci. Rabbi gfirli ya Allah, ampuni dosaku. Sudah salat. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Minta ampun dia. Tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami semenjak kecil sampai hari ini ya Allah. Andai kata Engkau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna tidak sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami sangat rugi ya Allah. Oleh karena itu Rabbana taqabbal minna, terimalah permohonan ampunan dosa kami. Innaka antas samiul alim, Engkau maha mendengar lagi maha mengerti. Wa tub alaina, dan terimalah tobat kami, Engkau penerima tobat. Jadi setiap salat minta ampun dan tobat. Mati wak sudah salah, insya Allah langsung masuk surga. Almarhum Jambara wafatnya Pak siang. Dosa nadito antara subuh dan 10 ya Pak. Walaupun beliau dalam keadaan koma semacam, karena beliau taat ibadah seperti awak itu koma itu malaikat membimbing roh keluar dengan kalimat la ilaha illallah. Malaikat muhafizin Pak. Awakku punya malaikat muhafizin. Malaikat rakyat ketika mencatat, ada malaikat penjaga. Baca surah Ar-Ra'd ayat 13. Ayat 11, Ar-Ra'd ayat 11. Surah 13 ayat 11. Setiap manusia diberikan kepadanya malaikat muhafizin yang melindunginya. Di depan belakang malaikat muhafizin tadi, orang yang salat setiap waktu salat dan tiap minta ampun dan tobat kepada Allah, malaikat muhafizin siap-siap ketika rohnya keluar membimbingnya la ilaha illallah. Bawa bimbingan tuh semua jawab mengucapkan takajui astagfirullah, itu otomatisnya keluar. Kalau acok baca astagfirullah, acok baca subhanallah, acok baca Allah Akbar, kalau kau takajui itu udah keluar kan. Tapi kalau coba cari tak kaji ada keluar, cari yang keluar, ya dah, ya Pak, orang coba, amang, ambil kota kaji, amang, itu, tapi kok, astagfirullah, sudah salat berapa kali astagfirullah, 3 kali kan? Awak hitung salah, 5 kali 3 berkali salat, mau balik, salat sunat ya, maka banyak istighfar. Dan istighfar itu di samping mengampuni dosa juga memudahkan rezeki kita. Oleh karena itu apa yang memuliakan Allah SWT, itulah episode kehidupan. Semoga Pak Basral beserta keluarga mengikhlaskan ke beliau. Ya Pak, reda. Tadi suka rela. Nah, ikhlas. Tawakal. Faiza zamta fatawakal Allah. Lepas pada dengan tawakal. Anak-anak menantu para orang nak lihat Pak, menantu 5 cucu. Mudah-mudahan semua anak menantu jadi anak menantu yang saleh dan salehah. Amin. Sebab kata Rasulullah SAW, izamatam do adam ing qata'a amalu. Kalau lama tiada adam betullah dia beramal. Ada amal 3 yang tetap mengalir, ila mentalatin. Apa yang mengalir itu? Yang pertama sedekahun jariyah, wakaf yang dilakukan sama saya itu. Yang kedua, beliau adalah guru ilmu yang tafa'ubi, ilmu bermanfaat. Tapi jangan diboleh ibu nak guru, nak dapet bu. Lai pandai ibu mau ondeh aja ngadi-ngadi itu mau ondeh. Habis kalau pandai lu masa ondeh nanti ibu palo tu bu. Ibu ya. Bu pandai mama mengasih bu pandai aja nak bodoh-bodoh tu bu. Jangan sampai pilih bu. Ada orang bodoh-bodoh di rumah ibu panggil tu. Sekolah. Mama kau mau buat lapik tu. Lapik macam-macam, lapik concong lah namanya, lapik lapik sagala namanya. Lai pandai onde-onde, nak pandai apa sekolah dia ajar onde-onde. Biko lah pandai dia nak mudah-mudah kau. Diamalkannya onde-onde tadi, pandai yang ada kau. Jadi ilmu kau kepandaian. Papa yang punya kepandaian, jangan sampai li kepandaian, jangan kau. Jangan dipati kepandaian tu. Ya Pak Ibu. Nah, yang ketiga, waladun soleh, anak yang soleh. Oleh perawi hadis ditambah yad'ula. Dan ditambah tetap juga orang saleh kau mendoakan anaknya, maknya ibunya, ayah ibunya.
doa anak yang oleh karena itu kepada anak menantu beliau baca doa terus setiap sholat. Kalau kita berdoa kepada Allah, tinggallah pertama doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu penggalan pertama doa. Sudah itu baru yang lain-lain. Jangan bagian terakhir. Kata Rasulullah SAW, orang yang berdoa kalau tidak diminta ampunkan dosanya kepada Allah, tidak dosa ibunya, tidak dibacanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, doanya dipending kata Allah. Dipending dahulu. Ditangguhkan, dikabulkan. Jadi doa akan bisa menembus ijabah Allah itu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saja. Kenapa? Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Sekarang orang tua kita sudah wafat, dia masih hidup, doakan dia. Yang didoakan bukan yang mati saja, yang hidup juga didoakan. Sama. Dalam keadaan hidup sayangilah dia, jangan biarkan dia susah, walaupun dia sudah tua gitu. Akan sangat berbahagialah kita jadi anak kalau orang tua kita yang merawatnya. Ya kan? Awak sadarnya anak yang di rumah kan? Ada yang anak suka kau? Tidak ada anak sadarnya. Nah, marilah kita satu berdoa. Baca doa pertama Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang kedua baru Rabbana zalamna, doa tobat. Nah, ketiga baru doa untuk anak yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama waj'alna 'ala hablana minas shalihin doa Nabi Ibrahim. Tambahlah doa lain-lain. Kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini dapat belajar yang sangat luar biasa. Ya Pak Ketua. Antah biswa ibu-ibu apa-apa takziah kanduriang tiba berita ke Menan Ustadz Izhar Malah dulu tadi malam menjelang subuh tiba berita ke beliau dia gitu di masjid. Takziah kalau jamaah kanduriang. Oleh karena itu apa kita bisa lakukan? Amalkan dengan konsisten surat Al-Imran 102. Tiga untuk itu cik tokti. Rumusnya. Tiga untuk itu cik tokti. Itu surat itu tuntas. Ya ayyuhalladzina amanu, kuatkan iman terus, perkokoh iman dengan amalan-amalan yang saleh, yang khusyuk, yang ikhlas. Iman semakin kokoh kalau amalan kita semakin ikhlas. Yang kedua, ittaqullah, konsisten melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Perintah laksanakan dengan sempurna, larangan tuntaskan meninggalkannya. Haqqa tuqatih, laksanakanlah dengan ikhlas karena Allah. Jadi haqqa tuqatih itu adalah intinya ikhlas. Ridha Allah. Itu tiga. Iman, takwa, ikhlas. Apa itu? Iman, takwa, ikhlas. Ya. Tuh cip tuh mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita muslimun setiap waktu. Apa muslimun? Berserah diri kapan saja kepada Allah di mana saja. Bako berserah diri, awak anda tahu kapan awak akan mati dah. Antah sadar lo, kalau lo berserah diri juga. Baca berserah diri kalau lo. Bismikallahumma ahya wa amut, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jago berserah diri juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Di manakah berserah dirinya? Coba dengar. Awak kalau lo Bismika dengan nama Engkau ya Allah. Ahya, aku hidup dan aku masih bangun. Wa amutu, aku tidur seperti orang mati. La haula wa la quwata, tidak ada daya upaya bagiku illa billahil aliyil azim, kecuali kekuatan milik Engkau. Ketika kau sedang tidur, aku siap Engkau matikan ya Allah. Jadi awak kalau baca doa, baca bismillah tu kalau awak siap dimatikan Allah ketika tidur, tiketlah doa dewa. Ketika malaikat Israel mencabut roh awak, malaikat muhafizin langsung mengingatkan la ilaha illallah. Itu makanya adora mati sedang lalu. Iya dah. Itu makanya dibaca. Mati sedang di hati atau mati sedang di karaju di dapur di masa itu. Awak lah baca ketika bangun tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang masih menghidupkan kami, telah membangunkan kami ba'da ma amatana, setelah menidurkan kami sementara mati. Kata kuncinya
wa ilaihin nusur. Ya Allah, walaupun kami masih hidup, kami sadar siap apa saja kembali kepada Engkau. Ana wa ilaihin nusur. Tuh baca, itu kata kunci yang akan diingat di malaikat muhafizin, akan menolong nanti ketika roh keluar. Jangan diabaikan itu. Dia apa dia anak TPA, dia makan ketika remaja sampai tua, sampai mati. Ya Pak. Ayang dapat beraja cucu yang TPA. Kan ada orang gaya-gaya nak apa usah beraja lah cucu kan lo ngaji TPA mah. Ya setiap subuh ada jadi TPA tu. Ya tu. Kan itu subuh pagi minggu kan? Ya, didikan subuh kan? Doa bangun tidur. Haji waktu dengan sana tu di masjid. Doa kalau kan doa-doa saya dapat. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua nanti Allah mahtim ajalana bi husnul khatimah. Semoga Allah menutup kita dengan ajal yang husnul khatimah. Demikian pengajian kita pada malam ini, mudah-mudahan dapat hendaknya mengobat, memberikan kesabaran dan ketawakalan, keikhlasan kepada Pak Bas beserta keluarga dan cucu beliau, dan buat kita semua jadi pelajaran yang berharga. Amin ya rabbal. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahayna wa maitina wa ghaibina wa syahidina wa zakarina wa unsana wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li ustazatina wa li masyakhina birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdilha khairan min dariha wa alam khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiyam min fitnatil kubri wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma hab lana minas solihin. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'alna ladunka sultanan nasira. La hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mutatahhirin waj'alna min ibadikat tawwabin. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.